فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن الجنة أعدت لمن اتقى. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan surat Al-Hujurat. Sekarang insya Allah ayat 8, lanjutan bulan yang lalu. Ayatnya sangat pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadlam minallah wa ni'mah. Wallahu alimun hakim. Fadlan merupakan karunia atau pemberian atau anugerah. Minallahi dari Allah, wa nikmah dan kenikmatan. Wallahu dan Allah alimun maha mengetahui, hakimun maha bijaksana. Tentu saja kalimat fadlan ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menandaskan bahwa Rasul itu tetap ada di tengah umat karena bunyinya wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ingat bahwa di kalanganmu ada Rasul Allah. Jadi sekali lagi pada bulan yang lalu ditanya, kalau begitu Rasul yang ada itu banyak, tetapi di situ ditandaskan annabikum Rasulullah, bukan Rusul. Jadi jelas annabikum Rasulullah itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ayat itu turun, yang diajak bicara oleh Allah adalah umat yang hidup bersama beliau. Tetapi kalau sekarang kita baca ayat itu adalah penerusnya, risalahnya. Jadi annabikum Rasulullah itu adalah risalahnya. Yang jelas risalah itu adalah sunnah Rasul. Karena sunnah Rasul itu ma'usirah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditinggalkan oleh Rasul, baik berupa qauli, ucapan, fi'li, perbuatan, takriri, persetujuan, hami, rencana. Bahkan kata sebagian ulama adalah qoblal bi'sa wa ba'dal bi'sa, baik sebelum maupun sesudah diutus. Jadi ditandaskan pada ayat 7 itu wa'lamu anna fikum Rasulullah. Maka ayat berikutnya menandaskan bahwa semua itu merupakan karunia. Jadi fadlan. Jadi semua itu yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu sebagai karunia minallah dari Allah. Jadi dengan demikian Rasul yang diutus itu pembawa karunia atau sebagai padlan, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umat manusia. Karena Rasulullah SAW diutus bukan hanya sebagai karunia bagi umat Islam, tapi wa ma rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bagi alam semesta. Kaitan yang kedua atau istilah ahli tafsir atau ilmu tafsir munasabatul ayat, jadi hubungan ayat dengan ayat yang lain. Kaitan yang kedua, pada ayat sebelumnya ditandaskan bahwa jika Rasul mengikuti keinginan umat, maka akan menemui berbagai kesulitan.
Oleh karena itu, umat yang mengikuti petunjuk Rasul, bukan Rasul mengikuti keinginan umat. Nah, ayat berikutnya menandaskan bahwa semua itu merupakan karunia, maka patut disyukuri bahwa dalam kehidupan ada pembimbing utama yang membawa umat ke jalan yang benar. Itulah karunia-Nya, itulah anugerahnya, itulah kenikmatannya. Kemudian yang ketiga, dengan diutus Rasul, maka umat lebih cinta iman di atas segalanya, karena walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Dan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq, benci kepada kekafiran, kekufuran dan kemaksiatan, kefasikan. Maka cinta iman dan benci kekufuran tersebut sebagai kenikmatan hidup. Nah, kenapa kita sekarang berada di masjid itu senang, bahagia? Jadi begitu datang ke masjid, nikmat, duduk merasa tenang karena cinta iman. Nah, cinta iman itu merupakan karunia, sehingga kita mendapatkan kenikmatan. Jadi bukan hanya kenikmatan batiniah, tapi juga kenikmatan lahiriah. Oleh karena itu, nikmat hidup bukan hanya berupa lahiriah, tapi juga berupa kenikmatan rohani. Dan memang kita harus menganggap semua yang diberikan Allah itu karunia. Contohnya hujan. Kalau kita perhatikan ayat, itu ma'an mubarakan. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit air hujan yang penuh berkah. Terus wa anjala minas sama'i ma'an, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menandaskan bahwa dengan ma'an itu samarot, keluar buah-buahan. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat yang berkaitan dengan hujan, mayoritas bahkan boleh dikatakan semua menandaskan bahwa air hujan itu sebagai karunia, sebagai kenikmatan, sebagai berkah. Berkah itu ziyadatul khair alal khair, penuh berkah. Tapi kenapa sekarang banyak manusia menyalahkan hujan? Sampai kalau kata Pak Jokowi itu waktu datang Kalimantan, katanya akibat hujan terlalu besar, diprotes oleh walhi kan. Siapa bilang banjir itu karena hujan terlalu besar? Berarti baheula ge hujan terlalu besar mah sering. Tapi kunaon baheula teu menimbulkan banjir. Jadi hujan yang menimbulkan banjir itu bukan hujannya, tapi pengelolaan tanahnya. Sekarang kalau di Bandung tidak terlalu banyak hujan karena sudah ada perubahan. Tapi ketika di Jalan Pasteur kan zaman baheula tidak pernah ada banjir. Tapi kunaon sekarang jadi banjir? Kan bukan hujannya, dah hujan mati baheula ge. Itu banyak. Jadi oleh karena itu kita juga jangan sekali-kali begitu hujan gede teh dianggap siksaan. Itu sebetulnya merupakan karunia. Tapi kenapa rumah kita kehujanan? Pertama karena bocor, kedua lantainya terlalu rendah. Seperti kalau hujan terus menerus gitu lebih dari 4 jam hujan di Riung Bandung, maka dapur saya itu kakeem. Cuman dapur saja yang kakeem. Tengah rumah dan kamar serta ruang tamu enggak pernah kakeem. Yang kakeem dapur saja. Kenapa? Bukan salah hujan, dapur nanti diratakan. Karena dulu mau nyanger kekurangan berangkalnya, jadi teu dianggeuskeun.
dapur nama keuneh hanap. Nah sekarang juga dapur wungkul duka keum teh. Harusnya disaheurkan. Jadi bukan salah hujan kan, salah saya ngebangunnya. Dan itu juga dapur juga hanya sebagian saja. Jadi gudangnya segala macam tidak, karena itu sudah rata dengan ruang tengah. Jadi makanya ketika mengeluh ya jangan mengeluh karena hujan, tapi karena kitab can anggus. Jadi oleh karena itu untuk hidup kita mendapat nikmat dari Allah, memang pertama kali itu persepsi kita terhadap keadaan. Fadlan min Allah. Kalimat fadlan dalam kedudukan nasab kan fadlan atau objek menurut Al-Qurtubi sebagai maf'ulah yang menunjukkan bahwa apa yang diperbuat Allah Subhanahu wa taala utamanya untuk menjadi karunia bagi manusia. Tapi karena di sini ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Padlannya itu kan berkaitan dengan ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in, keenamnya. Kemudian wa'lamu anna fikum, kumnya itu kepada ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian fadlannya juga adalah kepada ya ayyuhalladzina amanu. Karena memang kadang-kadang bagi orang kafir mameureun dengan berkembangnya sunnah Rasul, ada juga yang mendapat siksaan seperti dikemukakan dalam surat Al-Munafikun atau dalam surat Al-Fat, yu'adzib al-munafikin wal kafirin. Jadi padlan Islam tidak boleh dari manusia ke manusia. Padlan yufaddilu ba'dhum ala ba'din, bisa saja terjadinya dari manusia ke manusia, tapi tetap saja yang menjadikan nama Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, kan di situ dikatakan faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah yang menjadikan padlan nama Allah, tetapi dengan manusia itu sendiri. Jadi suami itu sebagai pemimpin bagi istri, karena Allah telah dijadikan padlan oleh Allah bagi istrinya. Jadi si suami itu menjadi karunia bagi istrinya. Jadi bisa terjadi dari manusia ke manusia, tapi tetap yang menjadikan nama Allah. Tapi yang menjadikan nama Allah itu berkaitan dengan persepsi manusia itu sendiri. Seperti tadi, hujan akan menjadi karunia bagi manusia, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu sebagai karunia bagi manusia. Tapi apakah menjadi karunia atau tidak, dirasakannya oleh manusia, itu persepsi manusia itu sendiri. Makanya kan tidak boleh persepsi negatif. Karena kalau persepsi negatif tidak terasa sebagai karunia-nya. Padahal kan bahasa Al-Qur'an hujan juga ada gois, ya. Gois itu kan kita kenal istilah istighosah. Istighosah itu kan minta keunggulan, minta karunia. Istighosah dari gois juga. Agisni, tolonglah. Jadi pertolongan, bantuan, atau karunia. Jadi di sini walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan sebagai karunia, tapi jadi karunia atau tidak, dirasakan sebagai karunia atau tidak, itu tergantung persepsi manusia itu sendiri. Kemudian menurut Al-Baghawi,
kedudukan perkataan fadlan ini sebagai khobar kana atau berita yang kalimat aslinya kana hada fadlan. Keadaan semua ini yang diutarakan pada ayat sebelumnya adalah sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan kata beliau mah dengan apa yang diutarakan atau yang ditandaskan pada ayat sebelumnya. Dengan demikian pengertiannya bahwa segala yang telah diuraikan sebelumnya itu seperti pada ayat-ayat sebelumnya, bahkan mungkin bisa saja dipahami dari sudut dari ayat yang pertama surat Al-Hujurat ini, jadi mulai jangan mendahulukan yang lain melebihi Allah dan Rasul, kemudian jangan meninggikan suara, lalu anugerah bagi orang yang menahan suara sebagai ujian ketakwaan, dan orang yang tidak sabar itu menjadi bahaya. Makanya kalau di dalam mencari atau mengkaji apa yang Allah turunkan itu harus dengan kesabaran. Sebab kalau sabar, lain sobaru, apabila mereka sabar, lakana khairun, akan lebih baik. Makanya dalam pengertian memahami atau mendiskusikan ilmu harus dengan kesabaran. Kemudian juga panggilan, apabila ada informasi yang berseliweran, jangan langsung diterima, tapi harus dicek. Bahkan Rasul menandaskan wailun, sudah cukup berdosa, atau wakafah, cukup dosa, kadiban, apabila orang itu menerima informasi langsung dibagikan. Nah, maka ingat, Rasul diutus, kemudian mencintai iman, membenci kekufuran, itu sebagai karunia. Makanya di sini dikatakan kana hadza fadlan. Itu semuanya sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh jadi juga diberikannya itu dikarenakan mereka menggunakan kecerdasan karena rasyidun. Nah, sehingga menggunakan pilihan yang tepat, maka itulah sebagai karunia fadla minallah. Allah menjadikan mukmin cinta iman itu manis dan indah, benci pada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kemaksiatan, senantiasa berada pada petunjuk serta kecerdasan petunjuk, itu sebagai fadlan. Karunia semacam ini adalah yang paling bisa dirasakan oleh mukmin dalam segala aspek kehidupan. Betapa banyak manusia yang merasa berat untuk melaksanakan ibadah. Banyak itu. Untuk melaksanakan ibadah. Betapa banyak manusia yang sering tertarik oleh maksiat, yang sulit menghindarinya. Orang yang mendapat karunia itu akan mudah ibadah dan tidak tertarik maksiat. Kan untuk banyak antara manusia itu tertarik ibadah atau tertarik maksiat. Umpamanya di dalam kegiatan sehari-hari, orang bekerja, begitu duhur tiba, ada yang tertarik untuk ibadah, jadi buru-buru ke masjid untuk beribadah. Tapi ada juga yang malah bermaksiat, sampai kapergo kemaksiatan di siang hari, tren. Kemudian juga di malam hari ada orang yang senang melaksanakan ibadah, karena dengan malam hari itu dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
tetapi banyak juga yang berbuat maksiat. Dan termasuk juga situasi dan kondisi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan akan menjadi karunia, atau juga ada yang mendapat siksa, termasuk pandemi corona ini kan ada yang mendatangkan karunia. Dengan pandemi itu malah dia semakin maju ekonominya karena dia bisa memanfaatkan situasi dan kondisi, tapi ada juga banyak yang terpuruk. Dalam Al-Quran istilah padlan itu yang kalimatnya padlan gitu, itu tercantum 9 kali. Yang ternyata 5 kali itu berkaitan dengan usaha manusia. Padlan itu. Jadi 9 kali, 5 kali berkaitan dengan usaha manusia. Jadi ada padlan tidak berkaitan dengan usaha manusia, tetapi mayoritas padlan itu dengan sikap dan usaha manusia. Umpamanya pertama, antabdagu fadlan min rabbikum. Usaha mencari rezeki dalam urusan haji. Di situ dikatakan antabdagu fadlan min rabbikum. Karena kamu mengharap karunia. Itu surat Al-Baqarah ayat 198. Kemudian tabdagu fadlan min rabbihim, mencari karunia dalam mendekatkan syariah atau syiar haji. Itu dalam Al-Maidah ayat 2. Kemudian litabdagu fadlan min rabbikum, berusaha cari rezeki di siang hari itu sebagai mencari karunia. 17-12. Terus yabdaguna fadlan minallah, mencari karunia dengan ruku dan sujud. Itu ibadah berkaitan dengan ritual. Surat 59 atau Al-Hasr. Nah, nampak sekali dalam kelima ayat ini bahwa fadlan itu benar-benar sangat diharapkan oleh mukmin, atau sangat ditunggu, atau sangat dikejar, sangat dicari dan diusahakan. Nah, karena apa? Karena padlan itu adalah benar-benar sebagai karunia yang diberikan kepada orang mukmin atas hasil usaha. Dengan karunia tersebut, mukmin mendapat berbagai kemudahan dalam melaksanakan ibadah maupun muamalat. Ternyata fadlan itu diberikan bagi orang mukmin yang meneruskan dakwah Rasul seperti disebutkan dalam surat Al-Ahzab 45-47. Juga diberikan kepada Nabi Daud berupa karunia yang mampu menaklukkan makhluk selama perjuangan di dunia. Sebagaimana tersebut juga dalam 34 ayat 10. Serta diberikan pada orang mukmin yang memenuhi syarat. Sebagaimana ayat 8 dari surat Al-Hujurat ini. Itu fadlan. Jadi cukup banyak pengertian fadlan. Wa nikmatan. Jika pada kalimat sebelumnya disebut sebagai fadlan, yaitu karunia, keutamaan, kebaikan Allah yang dianugerahkan pada mukmin, maka berikutnya adalah nikmat dan kemanfaatan dan sesuatu yang menyenangkan. Jadi Allah menganugerahkan kepada orang mukmin karunia yang diberikan pada mukmin, tapi juga mendapatkan kenikmatan. Apa bedanya padlan dengan kenikmatan? Jadi kalau padlan lebih banyak dirasakan oleh orang yang berusaha. Kalau nikmat tanpa usaha bisa saja dia terima. Kalau kenikmatan, dan itu bisa diterima oleh setiap umat manusia.
Jadi jika karunia mendatangkan semangat berjuang dalam ibadah dan menjauhi kemaksiatan, maka nikmat itu mendatangkan kebahagiaan dalam ibadah. Jadi kalau Pak Dan mengundang semangat, kalau nikmat mendatangkan kesenangan, sehingga dirasakan di dalam ibadah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang mendapatkan karunia akan senang beribadah dan enggan maksiat. Siapa yang berhak menerima anugerah dan kenikmatan itu sangat diketahui oleh Allah. Maka ayat ini juga menggambarkan bahwa orang yang mendapat karunia dan nikmat dari Allah bakal merasa nikmat hatinya dalam melaksanakan segala tuntutan hati. Tuntutan ilahi maksud saya. Hati mereka akan senang dan bahagia dalam berbakti pada ilahi serta menjauhi kedurhakaan karena kenikmatan tersebut. Makanya ditandaskan pada pengunci ayatnya wallahu alimun hakim. Nah, asma Allah sebagai pengunci ini alim, tahu kepada siapa? Kepada yang berhak menerima padan dan kenikmatan, kepada orang yang tidak berhak juga Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan hakim, bijaksana. Jadi penentuan pada orang yang mendapat nikmat dan yang tidak, karena Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, dan kebijaksanaannya ada yang diberikan ataukah tidak, karena Allah Subhanahu wa taala hakim. Karena Allah Subhanahu wa taala bijaksana. Beberapa ibrah dikaitkan dengan ayat sebelumnya merupakan penjelasan tentang latar belakang mengapa mukmin itu memiliki kecintaan pada iman dan membenci kekufuran. Penyebabnya adalah karena karunia dan nikmat Allah telah dianugerahkan pada mereka. Jadi kalau kita bertanya kenapa kita merasakan nikmat beribadah, kenapa kita merasakan bahagia ketika membantu orang, karena itu Allah memberikan fadlan dan nikmat yang menyediakan, yang memberikan yang memberikan kepada orang itu lebih bahagia. Saya subuh Sabtu ayah bubur yang mendapatkan bubur itu kan nikmat. Tapi ada yang lebih nikmat lagi, yaitu yang menanggung bubur itu, yang membiayai bubur itu, yang paling nikmat itu. Ba'da Jumat ayah liwat barokah. Kemarin ayat liwat barokah. Liwat barokah karena berkerumunan. Itu kan menikmati liwat barokah itu kan nikmat. Tapi ada yang lebih nikmat, yang menanggungnya, yang membiayainya. Yang membiayainya lebih nikmat. Ya. Waktu jenazah seseorang diusung ke pemakaman, katanya arwahnya itu melihat jenazahnya yang diusung dari mereka. Kemudian setelah sampai di pemakaman, setelah belakang ditinggalkan oleh yang mengantar makam, disiksa terlebih berjahat. Yang saya tanya, apakah seorang berzina dengan seorang koruptor siksa tubuhnya sama? Yang saya pahami itu Rasulullah SAW setelah mengubur jenazah, ya, setelah mengubur jenazah, beliau kan menyerukan ud'u li akhikum, kan, astaghfiru li akhikum, doakanlah untuk saudaramu yang wafat itu. Wa innahu yus'al, karena si orang tersebut
sebentar lagi akan ditanya. Jadi akan ditanya. Jadi saya kira pemahaman terhadap hadis tersebut karena di kuburan ada yus'al, karena di kuburan juga akan ditanya, berarti kalau ditanya itu pasti ada siksa, ada nikmat. Kan orang itu kalau ditanya bisa tersiksa, bisa mendapat nikmat. Tergantung pertama pertanyaannya, kedua siapa, dalam keadaan apa dia ditanya. Nah, itu berkaitan dengan amal kan, berkaitan dengan amal manusia. Apakah ada siksa kubur? Jelas ada, karena ini berkaitan dengan seorang wanita Yahudi minta bantuan kepada Aisyah, kemudian oleh Aisyah dibantu si wanita Yahudi itu. Maka si wanita Yahudi itu kan berdoa, semoga engkau diselamatkan dari siksa kubur kepada Aisyah. Nah Aisyah itu kan kaget, langsung bertanya, ya Rasulullah, kok kenapa orang Yahudi itu mengatakan mendoakan agar saya bebas dari siksa kubur? Apakah siksa kubur itu ada? Nah, kemudian Rasulullah SAW ada jarak, sholat istisqa, sholat gerhana, dan di dalam gerhana itu beliau membahas tentang siksa kubur. Jadi siksa kubur itu ada. Nah sekarang bagaimana kaitan pejinan dengan korupsi? Apakah ada perbedaan? Tapi yang jelas dosa itu sangat dipengaruhi oleh perbuatan, oleh perbuatan, karena di dalam surat Al-Zalzalah kan ayyamal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi dosa itu siksaannya itu sangat terkait. Tapi bagaimana bedanya? Ya walau alam. Tapi kalau menurut perkiraan kita, korupsi itu saya kira akan lebih berat gitu ya. Korupsi itu kenapa? Karena dia dolim pada orang lain, dan yang didolimi itu kan lebih banyak. Ya jinah juga dolim. Jinah juga dolim. Tapi kalau korupsi mah dolim nate lebih besar, banyak umat yang didoliminya. Sedangkan di dalam surat Al-An'am ayat 82 kan yang bakal selamat itu alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin. Itu orang yang mendapat petunjuk, ulaika lahumul aman, ya, ketenangan, yang iman bersih dari kedaliman. Jadi kalau iman itu disertai banyak kedaliman, maka keamanannya tidak terjamin. Wahum muhtadun. Saya belum mendapatkan berita di dalam hadisnya itu. Tapi yang saya pahami, Pak Inhu Yus'al itu akan ditanya. Jadi bagaimana si arwahnya itu melihat jenazahnya, saya belum mendapatkan. Atau mungkin pemahaman dari apa yang berbagai keterangan. Tapi yang redaksinya melihat itu belum saya dapatkan. Apa aroma dari orang yang berhasil mencium Hajarul Aswad? Apa aromanya? Apa yang diperoleh Isa? Kemudian apakah Hajarul Aswad itu nanti kembali ke surga sebelum kiamat? Gimana sejarahnya? Ya, yang pertama ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, dia berkata, aku ini tahu
innaka hajar, aku ingin tahu engkau itu batu. Tapi karena Rasul mencium kamu, maka aku cium kamu. Jadi kalau Umar bin Khattab itu mengatakan mencium Hajar Aswad itu karena mengikuti Rasul saja sebagai karunia-Nya. Jadi bukan hajarnya itu sendiri yang mengandung karomah, mengikuti Rasul saja. Atau karunia sekarang yang umroh di kala pandemi itu bisa nyium Hajar Aswad karena dikurebengan. Kalau itu karomah. Jadi kalau kita perhatikan apa yang diungkapkan Umar bin Khattab, kalau kita sempat mencium Hajar Aswad itu ya mengikuti Rasul saja lah. Jadi bukan si batunya yang mengandung karomah. Dan saya belum tahu itu, belum ada penjelasan apakah kembali ke surga. Tapi karena itu kadang-kadang apa yang diungkapkan itu maknanya bukan harfiah. Seperti Rasulullah SAW mendang hada baina mimbaro ini hada raudhatun min raudhatil jannah. Antara dua mimbarku, raudhah itu taman di surga. Nah itu kan bisa dipahami si raudhahnya itu sendiri ke surga, atau orang yang bermunajat di situ berada bersama Rasul. Jadi maknanya cukup banyak. Maka lanjut. Kemudian yang kedua, orang yang berkeyakinan bahwa Rasul masih ada serta cinta pada iman dan benci kekufuran, maka akan mendapat karunia. Jadi kalau kita yakin bahwa Rasul itu masih ada, kan kita merasa ditegur. Merasa ditegur oleh hadis itu seakan-akan kita merasa ditegur oleh Rasul, oleh Rasul itu sendiri. Kalau kita mengkaji hadis itu begitu. Baik tausik keberadaan, kedudukan si hadis itu, kemudian tahrij, rentetannya, mata rantainya, kemudian tahlil, uraian hadis itu sendiri, kemudian tasih kesahihannya, kemudian takwil isinya, tatbik implikasinya. Nah, dengan mengkaji hadis itu mendatangkan kenikmatan. Yang ketiga, pengunci ayat ini sebagai khobariyah tentang asma Allah yang maha tahu dan bijaksana. Oleh karena itu, kesadaran asma Allah tersebut mesti melekat pada sanubari mukmin. Allah maha tahu, sehingga sikap kita merasa diawasi olehnya. Allah maha bijaksana, sehingga apapun yang kita terima berdasar kebijaksanaan Allah, maka di situ akan mendapatkan karunia, kenikmatan atau fadlan dan nikmat. Beberapa implikasinya. Pertama, tidak ada manusia yang tidak mendapatkan karunia dan nikmat Allah. Keinginan tersebut mesti diwujudkan dalam usaha. Karena tidak ada manusia yang tidak mengharapkan karunia. Dan tidak ada manusia yang tidak menginginkan nikmat. Nah, oleh karena itu keinginan, tujuan, atau apa yang diinginkan itu harus disertai dengan usaha. Dalam 5 ayat dikemukakan bahwa karunia itu berkaitan dengan usaha. Oleh karena itu, mesti ada usaha untuk mendapatkannya. Implikasi yang kedua, bisa juga dipahami tentang bagaimana cara seorang mukmin agar mendapat karunia dan nikmat. Jadi karena di sini ayat 8 itu sebagai rentetan dari ayat sebelumnya, maka memberikan informasi langkah untuk mendapatkan karunia dan nikmat. Pertama, yakin bahwa Rasul tetap ada. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ini kalau dikaitkan dengan ayat ke-7.
Kemudian cinta iman di atas segalanya. Karena habbaba ilaikumul iman. Terus ketika benci kekufuran, kemaksiatan. Karena karroha ilaikumul kufro wal fusuq wal isyan. Jadi kenapa orang itu tidak mau bermaksiat? Karena dia sudah benci kepada kemaksiatan. Kenapa orang itu tidak mau kufur? Karena benci kekufuran. Jadi kalau dia masih, tadi kata Bapak ada cinta korupsi, Cina, itu sebetulnya karena tidak mendapatkan karunia iman. Jadi kalau iman itu melekat di hati, benci kepada perbuatan maksiat, perbuatan zina, kefasikan, walaupun untuk korupsi itu mudah, tapi karena dia benci, tidak akan terjerumus pada perbuatan maksiat. Ketiga, setiap mukmin itu harus yakin bahwa segala perintah maupun larangan berfungsi sebagai karunia dan kenikmatan yang dianugerahkan pada mukmin. Oleh karena itu, mukmin selalu bersangka baik pada Allah, bahwa karunia dan nikmat itu akan selalu tercurah. Seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Anggap itu sebagai karunia dan kenikmatan. Atau khobariyah lil amr, berita yang mengandung perintah harus dijadikan fadlan dan karunia. Harus dijadikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin penyakit itu kelihatan menyedihkan, menyakitkan, tetapi kalau ada persepsi ini merupakan karunia, maka datang kenikmatan kepada kita. Apakah setiap padan itu nikmat? Saya kira ada, ya. Ada mengandung kenikmatan. Tapi kenapa ada di sini dua-duanya, padan wa nikmatan? Itu sebagai rangkaian penafsirannya. Apa yang diuraikan sebelumnya sebagai karunia dan mendapatkan nikmat. Jadi ya, seperti yang lahir itu cacat, itu kan karunia sebetulnya. Kalau yang cacat itu hidupnya disesuaikan dengan keadaan cacat itu sendiri. Hanya apakah jadi karunia atau tidak tergantung usaha dia. Tergantung usaha dia. Seperti yang tunanetra. Tunanetra itu karunia atau siksaan. Jadi siksaan, jadi karunia tergantung persepsi dia. Tapi kalau dengan tunanetra itu malah dia gunakan kehidupannya dengan ketunanetraan itu malah mendapat iman. Kan banyak dengan tunanetra malah. Bahkan kalau di Saudi Arabia itu banyak para ustadz, para mubalik yang tunanetra. Apakah itu Abdullah bin Baz atau Abdullah Asyeh gitu ya. Itu kan banyak yang tunanetra di Saudi Arabia, ulama-ulama. Tapi itu kecerdasannya lebih ke hafalannya gitu. Hafalannya itu lebih cepat. Jadi artinya kan tergantung kepada persepsi usaha dia. Ya, sikap, persepsi. Makanya perlu ada persepsi baik itu. Persepsi baik terhadap Allah. Kita sebagai laki-laki, kalau dari lubuk hati kita merasakan karunia, kan akan mendapat nikmat. Tapi sebaliknya, kalau dari hatinya mendapat siksa, sehingga ada yang operasi kelamin, kan? Hayang ganti. Karena dia persepsi terhadap jenis kelaminnya tidak positif. Hanya harus ada positif dulu. Kemudian keempat, karena berlatar belakang kenikmatan, maka
jika ada sesuatu larangan dan perintah dirasakan berat, jadi harus mengubah dulu persepsi kita. Jadi kalau merasakan berat itu harus diubah persepsi kita. Situasi dan kondisi apapun harus persepsi positif. Nah, dengan perubahan tersebut, maka seberat apapun tugas akan dirasakan nikmat karena dilaksanakan dengan keikhlasan. 5. Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana, Alimun Hakim. Oleh karena itu setiap mukmin mesti menyadari bahwa amal perbuatan, sikap dan nikmat dalam batin diketahui oleh Allah. Mereka akan selalu waspada dalam segala aspek kehidupan. Dan keenam, jika ayat 8 ini sebagai pengunci ayat sebelumnya, maka mengandung arti bahwa usaha untuk mendapatkan karunia dan kenikmatan itu mesti menempuh jalan. Jangan mendahului Allah dan Rasul. Itu ayat pertama. Berusaha meningkatkan ketakwaan. Kemudian antara suara atau pendapat jangan lebih tinggi dibanding dengan Rasul. Itu ayat kedua. Kemudian merendahkan pendapat, menghormati sunnah Rasul, jangan melebihi pendapat Rasul. Kemudian sadar betul apa yang diucapkan dan dilakukan karena tasyurun. Kemudian menggunakan akal pikiran dalam pergaulan karena di situ walau annahum kecerdasan. Kemudian sabar dalam segala peristiwa walau annahum sabaru. Waspada terhadap isu dan berita yang negatif, itu dalam ayat 7. Menyadari bahwa Rasul tetap ada, ayat 6 tadi, ini ayat 7. Kemudian taat dan patuh pada yang ditetapkan Allah, lebih mencintai iman daripada yang lain, dan 15 langkah itu harus kita tempuh dalam mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itulah Bapak-bapak, mudah-mudahan ada guna dan nikmatnya. Insya Allah bulan depan kita bertemu dengan ayat 9. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.